warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah SDN Jateng 1 yang saya hormati, rekan-rekan, Bapak Ibu Dewan Guru SDN Jateng 1 yang saya hormati, rekan-rekan tenaga pendidikan dari SDN Jateng 1 yang saya hormati. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa sama-sama hadir dalam kegiatan rutinitas kita, yaitu kegiatan komunitas belajar di sekolah atau KBS di sekolah, khususnya di SDN Jateng 1. Mohon izin perkenalkan, saya salah satu peserta dari PPKG PJOK Piloting Tingkatan 1. Ya, alhamdulillah dari Kota Bekasi saya sendiri, teman-teman. Jadi ini nanti juga mungkin ya perlu sharing lah ilmu yang atau sedikit pengalaman yang saya dapatkan, mungkin bisa menjadi motivasi buat teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rencana tindak lanjut atau RTL Komunitas Belajar di Sekolah atau KBS di SDN Jateng 1. Kebetulan sekolah kita sudah memiliki KBS ya, Komunitas Belajar di Sekolah, dan itu sudah didaftarkan di Kemendikbud, baik anggota, mungkin kepengurusan dan lain sebagainya sudah kita daftarkan. Alhamdulillah kita sudah ada kesempatan untuk mengadakan webinar, terus berbagi praktik baik dan sebagainya. Nah, jadi dalam KBS itu nanti kalau kita mengadakan webinar, yang bisa mengikuti itu seluruh Indonesia, teman-teman. Jadi nggak hanya lingkup Bekasi, karena sudah melingkup Kemendikbud. Kalau kita mengadakan webinar atau workshop dan sebagainya, itu bisa diikuti oleh seluruh peserta, seluruh guru di seluruh penjuru Indonesia. Ya, judul dan kegiatan terkait dengan RTL. Di sini saya menentukan judul Tubuh Sehat dan Bugar Dambaan Hidupku, Lingkungan Bersih dan Nyaman Idolaku. Jadi aku di sini adalah murid, ya. Aku di sini yaitu murid. Kegiatannya dari judul yang sudah saya tentukan. Yang pertama, kegiatan Jumat Bersih, kegiatan Jumat Bersih atau Sekolah Bebas Sampah. Ini dilaksanakan setiap hari Jumat. Kemudian kegiatan Sabtu Sehat melalui kegiatan senam bersama dilaksanakan setiap hari Sabtu. Alhamdulillah sudah berjalan. Kemudian kegiatan Minggu Bugar, murid diberikan tugas untuk melakukan latihan kebugaran jasmani. Nah, ini belum dilakukan. Mudah-mudahan melalui program ini nanti anak-anak bisa lebih mudah, sehingga mereka lebih mudah dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian yang keempat, mewujudkan sekolah ramah anak dengan mendatangkan narasumber dan membuat poster atau video anti bullying. Kemudian membuat kerajinan tangan dengan memanfaatkan sampah plastik, menerapkan pembelajaran sport education model atau SEM melalui kegiatan kelas meeting. Nah, nanti kegiatan kelas meeting kita kan rencananya saya ingin setiap akhir semester itu ada kegiatan kelas meeting. Nah, kelas meeting itu yang mengelola itu dari siswa itu sendiri. Yang menjadi panitia semuanya dari siswa, dari wasit dan lain sebagainya. Itu kalau kita menggunakan model pembelajaran SEM atau sport education model, itu semuanya diserahkan ke murid. Peran guru di sini sebagai apa? Peran guru di sini adalah sebagai pendamping atau sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajarannya. Oke, latar belakang kenapa saya mengambil judul tadi, saya melihat setelah saya petakan, pertama secara umum murid SDN Jateng 1 memiliki kebugaran jasmani yang masih rendah. Ini saya mencoba kemarin menggunakan tes TKSI, jadi tes kebugaran jasmani siswa Indonesia, yang sampelnya itu dari kelas 5 dan 6. Nah, dari tes TKSI ternyata siswa kita itu kebugaran jasmaninya masih rendah. Perlu Bapak Ibu teman-teman ketahui, insya Allah tahun depan atau beberapa tahun ke depan, selain AKM, asesmen
apa kompetensi minimum itu ada tes TKSI untuk seluruh untuk sampel dari murid. Jadi yang menentukan apa untuk AKM itu tambah satu lagi ya. Ini bocoran aja mungkin ya, tapi belum dirilis. Insya Allah tahun depan ataupun mungkin kalau nggak tahun depan ya mungkin depannya lagi nanti ada TKSI selain mengetahui pengetahuan numerasi dan literasi anak, tapi kesehatan anak kebugaran jasmani murid nanti akan dites juga oleh pemerintah. Makanya ini menjadi latar belakang kenapa saya mengambil judul tadi. Kemudian yang kedua, pola hidup sehat murid masih rendah, masih banyak siswa yang pola hidupnya pola hidup sehatnya itu kurang maksimal ya, seperti mungkin pola tidur mereka masih belum sesuai, kemudian istirahat dan sebagainya. Nanti melalui kegiatan ini mungkin bisa disosialisasikan ke murid. Program sekolah yang mengarahkan kepemimpinan murid kurang maksimal. Jadi anak-anak kita itu kalau diarahkan untuk pembelajaran yang mengarahkan mereka dalam kepemimpinan itu kurang maksimal. Sebagai contoh misalnya memimpin baris saja dorong-dorongan ya, karena mereka belum memiliki kepemimpinan secara mandiri. Kesadaran murid dalam membuang sampah pada tempatnya masih rendah. Perlu teman-teman ketahui, mungkin ya kita sama-sama tahu ya, begitu jajan mereka ya buangnya asal aja gitu. Nah mungkin dengan kegiatan ini harapannya anak-anak kita itu lebih terarah. Belum adanya pengolahan sampah plastik menjadi barang yang tepat guna. Nah, ini di program semester 1 temanya adalah tentang gaya hidup berkelanjutan. Sebenarnya sudah dilaksanakan terkait dengan ini poin kelima. Nanti selanjutnya kita sambung mungkin ke program berikutnya. Masih ditemukannya kasus bullying antar murid. Hampir setiap hari ada aja anak adu. Pak, saya dikatain dia, dikatain bapaknya, dikatain katanya ya, si A, si B, yang pokoknya yang tidak enak lah kalau didengar gitu. Selalu ada. Berarti ini menjadi masalah ya, masalah bagi kita. Dan kita sebagai seorang guru itu harus bisa memetakan bagaimana sih mengatasi masalah itu supaya murid kita itu lebih nyaman di sekolah gitu. Nah, tujuan program kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Untuk mewujudkan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi murid, perlu didukung oleh beberapa aspek, diantaranya lingkungan yang bersih, kesehatan jasmani dan rohani murid, serta hubungan yang harmonis antara sesama murid, murid dengan guru, dan seluruh warga sekolah. Jadi aman dan nyamannya anak dalam belajar itu tidak hanya pertemanan, tapi lingkungan, mungkin melihat hubungan dengan gurunya galak-galak atau enggak, hubungannya dengan murid guru bagaimana gitu, melihat gurunya dengan sesama guru bagaimana. Ini menjadi contoh buat anak didik kita. Jadi ini tujuan utamanya ini, mudah-mudahan dengan program yang kita buat akan mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman dalam kegiatan, dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Nah, capaiannya, kegiatan ini tercapai apabila pertama kebugaran jasmani murid meningkat dilihat dari tes TKSI. Saya mencoba kemarin di awal bulan November. Saya akan coba tes lagi, udah janji sama anak-anak nanti di akhir bulan November kita akan tes lagi. Nah, mungkin ini bisa berlanjut programnya ya, gitu. Murid memiliki kebiasaan hidup sehat, lingkungan sekolah yang bersih, bebas sampah plastik, pengolahan sampah plastik lebih maksimal, lingkungan sekolah yang ramah anak dan bebas bullying. Ini capaiannya. Langkah-langkahnya, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Alhamdulillah kemarin sudah ngobrol dengan ibu terkait dengan program yang akan kita buat, dan juga di semester 1 mungkin untuk fase A dan fase B dari kelas 1 dan kelas 4 insya Allah ada berkoordinasi ya terkait dengan program ini. Membentuk panitia KBS. KBS itu komunitas belajar di sekolah. Nanti kita sudah ada mengumpulkan data. Datanya tadi saya ambil salah satunya dari tes TKSI, terus wawancara dengan murid dan sebagainya.
merumuskan tujuan, musyawarah dengan murid tentang program yang dibuat, menyusun program dan pelaksanaan program. Nah, hasil karyanya dari program yang saya buat di sini adalah produk utama dari kegiatan ini yaitu kepemimpinan murid. Jadi murid itu bisa memimpin dirinya dan juga teman-temannya. Begitu. Video pembelajaran budaya hidup sehat. Nah, saya ingin membuat proyek salah satunya ini. Jadi murid itu bisa bercerita bagaimana sih pola hidup sehat, bagaimana sih kebugaran jasmani yang dilakukan di sekolah, sehingga mereka itu walaupun tidak disuruh memiliki kesadaran diri untuk bisa hidup sehat gitu. Video anti bullying, nah mungkin salah satu supaya anak nggak suka membuli temennya atau tidak adanya bully di sekolah, itu salah satunya itu ya. Kita membuat poster, video, ataupun sesuatu di situ yang intinya anti bullying. Jadi begitu melihat anak-anak mungkin teringat gitu. Kemudian ini alat-alat olahraga, salah satunya saya ingin diambil dari kerajinan yang terbuat dari bahan sampah plastik tadi. Jadi kemarin tuh alhamdulillah udah jadi dulu ya. Kita sudah membuat kerajinan misalnya ekobrik gitu. Nah, salah satunya itu hasilnya mungkin bisa ekobrik, bisa alat-alat olahraga yang terbuat dari sampah. Nah, struktur dan mitra KBS. Temanya di semester 1 adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini sudah terlaksana di semester 1. Alhamdulillah kelas 1 dan kelas kelas 4 ya Bu ya, sudah melaksanakan ini. Gaya hidup berkelanjutan, temanya kemarin adalah tentang kearifan lokal, yaitu pengolahan sampah plastik menjadi barang atau kerajinan tepat guna gitu. Nah, saya bikin di semester 2 yang mudah-mudahan bisa terlaksana. Itu materinya saya mengambil tema bangunlah jiwa dan raganya. Jadi mengambil tema ini nggak harus dilaksanakan ya, hanya angan-angan saya aja gitu. Karena melihat tadi pemetaannya latar belakangnya seperti itu, kalau bangunlah jiwa dan raganya salah satunya yaitu sekolah yang ramah anak, anti bullying, kemudian kebugaran jasmani anak. Nah itu salah satunya dari tema yang saya ambil seperti itu. Kegiatan ini merupakan kegiatan co-kurikuler. Seperti yang disampaikan oleh pengawas kemarin, bahwa kegiatan P5 itu bukan ekstrakurikuler, jadi merupakan co-kurikuler. Nah, di sini budaya hidup sehat melalui kegiatan Jumat bersih, Sabtu sehat, dan Minggu bugar yang tadi sudah saya paparkan di awal. Pembuatan kerajinan tepat guna dari sampah plastik, seminar anti bullying, aplikasi sport education model, atau melalui kegiatan kelas meeting akhir semester. Nah, harapannya biasanya kalau kita melaksanakan proyek P5 itu di akhir semester mereka ada yang namanya panen karya. Panen karya itu nggak harus panen raya, panen raya. Nah, mereka di situ mungkin bisa mendemonstrasikan tentang produk yang mereka sudah buat, kemudian bisa melalui pameran ataupun melalui demonstrasi dan sebagainya. Nah, targetnya karena saya di sini ada spot education model dalam kegiatan kelas meeting Bu. Jadi saya menargetkan ini untuk fase C. Fase C yaitu kelas 5 dan 6. Jadi angan-angan saya Bu, di akhir semester sekolah itu Bapak Ibu guru ngerjain rapot, tapi anak-anaknya nggak nganggur. Jadi tersalurkan mereka main bolanya, tersalurkan mereka mungkin kegiatan-kegiatan yang lain yang tentunya bisa mendidik ataupun mengarahkan mereka ke hal positif gitu. Mitra dari kegiatan ini adalah kita bermitra dengan kepala sekolah, kepala sekolah, kemudian pengurus KBS. Pengurus KBS ini ya dari kepala sekolah, kemudian guru, teknik, dan juga
yang lain. Komite, orang tua, dan murid. Ini adalah mitra dari kegiatan ini. Aset pendukung. Nah, di sekolah kita itu adalah termasuk sekolah yang bagus lah. Ya, walaupun sekolah negeri tapi aset pendukungnya itu luar biasa. Kepala sekolah mendukung kegiatan guru yang berorientasi pada pengembangan kompetensi. Saya kira ibu kepala sekolah itu nggak akan menolak kalau bapak ibu guru, Bu, saya izin mau ikut seminar, Bu, saya izin mau ikut workshop. Mungkin walaupun tidak didanai oleh sekolah, insya Allah kepala sekolah itu terkait dengan kompetensi guru yang selalu mendukung. Karena saya belum pernah ditolak kalau izin ke ibu tentang pengembangan karir. Yang mudah-mudahan jangan, Bu. Kemudian sekolah memiliki tenaga pendidik dan guru profesional. Kalau saya petakan kemarin, 70% dari tenaga pendidik kita itu merupakan ASN, P3K dan PNS. Dan semuanya itu hampir semuanya sudah sertifikasi. Berarti kan dikatakan profesional. Kalau sudah sertifikasi berarti profesional. Mau nggak mau, kalau sudah profesional, apapun yang menjadi tuntutan dari pemerintah terkait pengembangan kompetensinya itu harus dilakukan. Kalau saya melihat daerah lain untuk mencairkan dana ini Bu, sertifikasi, salah satunya mengumpulkan modul aja misalnya. Untungnya bukan tidak ya, untungnya gitu, bukan tidak. Mudah-mudahan walaupun tidak seperti itu, tapi bapak ibu gurunya tetap berkompeten gitu. Sekolah letaknya di perkotaan sehingga banyak sampah. Ini sampah itu aset loh. Perlu teman-teman tahu, sampah itu aset. Bagi kita itu aset. Bagaimana kita sebagai seorang guru bisa mendaur ulang sampah itu menjadi barang-barang yang tepat guna. Ya. Kemudian sekolah memiliki sarana prasarana memadai dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Sekolah kita asetnya banyak, termasuk mendukung kegiatan pembelajaran, infocus, laptop itu ada. Jadi teman-teman kalau ngajar di kelas mungkin tidak ragu-ragu, saya mau pakai infocus, minta tolong untuk membantu yang lain, insya Allah kita bisa. Kemudian sekolah memiliki komite sehingga mudahkan berkoordinasi dengan murid. Sekolah memiliki murid yang banyak sehingga perlu merancang kegiatan yang positif. Murid kita banyak teman-teman, Bapak Ibu. Jadi kalau kita sebagai seorang guru tidak ada kegiatan di sekolah, maka mereka itu akan mencari kegiatan sendiri. Ngeri ya, kalau mendengarkan cerita di luar banyak siswa yang tawuran dan sebagainya. Salah satunya karena sekolah tidak memfasilitasi kegiatan yang memadai dari mereka. Tapi alhamdulillah selama saya di sini nggak terdengar hal-hal yang negatif terkait dengan mungkin adanya tawuran, maaf ya. Ya mungkin tawurannya itu hanya sekedar begitu, nggak terlalu. Mudah-mudahan jangan sampai. Ya. Selanjutnya struktur program tadi udah ini rencana evaluasi program. Ini saya mencoba untuk menampilkan foto-foto kegiatan dari pemanfaatan barang plastik ya yang sudah dikerjakan ini untuk tema di semester 1. Rencana evaluasi program, penanggung jawab dalam kegiatan ini adalah kepala sekolah. Kegiatan ini melibatkan semua anggota komunitas, baik guru ataupun tenaga pendidik yang berperan sebagai pelaksana kegiatan bersama dengan murid. Selain itu, komunitas ini juga berkolaborasi dengan pengawas dan komite sekolah sebagai mitra dalam pelaksanaan program. Nah, pengumpulan informasi ini melalui memandu inquiry murid. Guru membimbing murid selama proses pembelajaran berlangsung sesuai dengan kebutuhan murid serta melakukan pendampingan selama pembuatan proyek. Idealnya, teman-teman, kalau kita ingin membuat proyek itu bukan kita yang menentukan sendiri. Udah, kita menentukan temanya harus ini, enggak. Tapi idealnya alurnya, anak-anak mungkin perwakilan kita kumpulkan dulu. Kira-kira kita musyawarah sama anak.
Jadi antara voice and choice murid itu dilibatkan gitu. Kalau kita yang menentukan sendiri, namanya kita sebagai pemimpin nggak mengarahkan ke anak untuk kita namanya memaksa gitu. Ya, berarti kita untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid itu belum tepat. Kalau kita yang menentukan, idealnya seperti itu ya. Kemudian membimbing proses pembelajaran. Di sini guru memfasilitasi murid peserta memberikan petunjuk selama pengerjaan proyek. Jadi peran guru di sini adalah sebagai fasilitator. Yang mengerjakan proyek itu bukan Bapak Ibu guru, tapi kita hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan murid dalam mengerjakan proyek. Memonitoring dan kunci dalam setiap proyek yang dibuat. Kemudian pengembangan dan umpan balik, melakukan asesmen formatif. Nah, setiap kita melakukan proyek, di akhir harus ada asesmennya. Asesmen formatif berarti setelah kita melaksanakan satu tema proyek yang sudah kita buat. Melakukan umpan balik antara guru dengan murid, murid dengan murid. Kemudian melakukan standar asesmen sukses. Nah, yang terakhir melakukan asesmen standar suksesnya itu seperti apa? Jadi idealnya harusnya seperti apa program kita terlaksana. Nah, terkait dengan umpan balik, mungkin ini terkait dengan kesulitan-kesulitan yang kita buat dan lain sebagainya ya, terkait dengan program yang sudah dirancang. Laporan kegiatan dalam bentuk di sini laporan kegiatan atau SPJ-nya mungkin ada presentasi dan demonstrasi tentang proyek yang dihasilkan. Nah, seperti tadi yang mungkin teman-teman sampaikan tentang panen raya. Ini di sini mungkin ada kesempatan anak untuk mendemonstrasikan tentang proyek yang sudah dibuat. Kemudian evaluasi dan refleksi. Kemungkinan tantangan kemungkinan yang proyek yang saya buat, kemungkinan ini. Tantangan sebagai seorang guru olahraga. Ada sebagian anggota komunitas yang kurang aktif dalam mendukung program. Kemungkinan ya, ini kan baru menduga-duga, mudah-mudahan tidak gitu. Ya, sebagian orang tua murid kurang mendukung program yang telah dibuat. Tadi ngobrol dengan Bu Yuli, ternyata sama ya, dengan insting yang saya duga itu sama gitu. Sekolah menerapkan 2 shift pembelajaran sehingga waktu pelaksanaan kokurikuler itu kurang, waktunya itu kurang. Kira-kira tepat nggak teman-teman? Harusnya mungkin pelaksanaan pembelajaran P5-nya nyampe jam 2, kita karena 2 shift jadi terpotong waktunya ya. Gitu. Saya kira ini juga menjadi kemungkinan tantangan yang ada. Semangat murid dalam melaksanakan proyek terkadang menurun, kepemimpinan murid masih rendah. Ini adalah berbagai kemungkinan atau tantangan yang ada. Satu lagi teman-teman. Ini solusi untuk mengatasi tantangan. Kepala sekolah sangat berperan untuk memberikan support dan motivasi kepada anggota komunitas pendidikan di sekolah. Kemudian hubungan yang baik antara komunitas sekolah dan orang tua. Jadi kalau kita mau mengadakan proyek, kita harus ada komunikasi dengan orang tua, teman-teman, supaya terkait dengan proyek kan biasanya salah satunya kita membutuhkan dana ya, walaupun mungkin tidak banyak. Kalau kita sudah berkomunikasi dengan orang tua mendukung, maka kegiatan kita akan berjalan dengan lancar. Komunikasi yang baik antara guru dengan orang tua, karena di sini yang memiliki kesempatan komunikasi langsung biasanya wali murid. Jadi wali murid apabila ada permasalahan, ada kegiatan-kegiatan di sekolah, tentunya wali murid yang wali kelas wali kelas yang tentunya di sini berperan atau bisa menjembatani sekolah untuk menyampaikan kepada orang tua. Dan yang terakhir, semua anggota KBS, komunitas belajar sekolah, memiliki visi dan tujuan yang sama. Jangan sampai kita mengikuti kegiatan komunitas belajar komunitas belajar bersama kawan, tapi visinya beda-beda.
Yang satu visinya untuk ya harusnya kita memiliki visi yang sama. Visi kita sama, harus sama visi dan tujuannya supaya kegiatan KBS itu bisa terlaksana dengan baik. Kalau kita memiliki visi yang berbeda-beda, mungkin ada indikasi, wah itu punya tujuan pribadi, ternyata itu nggak bisa. Jadi kita harus memiliki visi yang sama. Kita di sini duduk sama-sama untuk belajar, sukarela, dan saling berbagi praktik baik dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin itu teman-teman tentang paparan saya terkait dengan RTL, tentang program pengembangan keprofesian guru PJOK yang tentunya ada kaitannya dengan P5 atau yang menjadi program dari sekolah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.